Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sobat muslim yang berbahagia, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sobat muslim yang beriman yang dirahmati Allah, seorang muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang dari agama Islam. Dari Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW bersabda yang artinya, inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya yang merupakan sholat. Hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW mengingatkan tentang sholat pada suatu hari, kemudian berkata yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Rasulullah seringkali menjelaskan betapa istimewanya ibadah sholat. Namun di sisi lain beliau juga pernah bersabda tentang 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Ahli hadis Ibnu Hajar Asqalani meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang menyebutkan 10 jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Banten dalam karyanya Nasha'ihul Ibad halaman 70. Rasulullah SAW menyebutkan satu persatu jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang sholat sendiri tanpa membaca bacaan. Untuk sholat berjamaah, Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal bersepakat bahwa sholat makmum tanpa membaca surat Al-Fatihah sedikit pun tetap sah. Yang kedua, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang yang tidak membayar zakat. Orang yang tidak mengeluarkan harta yang wajib dizakati kepada pihak yang berhak menerimanya. Yang ketiga, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu imam yang dibenci makmumnya. Memperkuat hal ini dengan mengutip hadis Nabi lainnya, yaitu 3 orang yang amal sholat mereka tidak akan melewati telinga mereka, yaitu budak yang minggat sampai kembali kepada majikannya, seorang istri yang bermalam dalam keadaan suami murka, dan seseorang yang mengimami suatu jamaah sementara mereka tidak menyukainya. Yang keempat, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu budak yang melarikan diri dari majikan. Budak baik laki-laki maupun perempuan yang minggat dari majikannya. Yang kelima, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat peminum khamr yang terus menerus. Mengutip sabda Rasulullah SAW, jauhilah khamr karena khamr adalah induk perbuatan keji. Yang keenam, orang yang sholatnya tidak diterima, yaitu istri yang bermalam sementara suaminya memurka. Yang ketujuh, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perempuan merdeka yang sholat tanpa khimar. Khimar adalah pakaian yang menutup kepalanya. Yang kedelapan, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemakan riba. Mengutip penjelasan ulama terkait karakteristik pemakan riba, menurut para ulama, pemakan riba memiliki karakter yang sama dengan sekelompok Yahudi yang melanggar larangan Allah perihal perburuan dan penangkapan ikan pada hari Sabtu. Kedua kelompok ini sama-sama berbuat hilah atau tipu daya, yaitu sejenis memanipulasi atau merekayasa hukum.
Yang kesembilan, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemerintah yang zalim. Mengutip hadis riwayat Abu Dzar di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemerintah kelak di hari kiamat dihadirkan, ia akan dilemparkan ke jembatan jahanam. Jembatan itu kemudian terguncang sehingga tidak ada persendian kecuali bergeser dari tempatnya. Jika orang-orang yang dulu menjabat sebagai pemerintah itu adalah muslim yang taat dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang adil, niscaya ia dapat berjalan di atasnya. Tetapi jika ia mendurhakai Allah dengan kebijakan-kebijakan yang zalim, niscaya jembatan itu terkoyak hancur yang menyebabkannya jatuh ke jurang jahanam. Yang ke-10, orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal tersebut hanya membuatnya jauh dari Allah. Demikian hadis yang diangkat Syekh Ibnu Hajar Asqalani dan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Nawawi Banten perihal 10 orang yang tidak diterima amal sholatnya. Hadis ini penting untuk menjadi catatan, pelajaran atau nasihat bagi kita semua. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.